Saudara, sepanjang tahun 2022 terdapat 3 diaspora Indonesia tewas terkait tindak kriminal. Kami juga rangkumkan peristiwa kriminal yang mendapat perhatian luas dari publik Amerika Serikat yang akan disampaikan rekan kami Alam Burhanan dari Voice of America. Halo pemirsa Booster SCTV, pada edisi kali ini kami akan sampaikan kembali beberapa tindak kriminal yang terjadi di Amerika sepanjang tahun 2022. Mulai dari tindak kriminal berdasarkan sentimen agama, pandangan politik yang berbeda, tragedi penembakan massal di sekolah dasar, hingga terbunuhnya diaspora Indonesia sepanjang tahun ini. Pada Januari, warga negara Inggris Malik Faisal Akram melakukan penyanderaan pada jemaah dan rabi sinagog di kota Colleyville, Texas. Penyanderaan berlangsung 11 jam. Pelaku menuntut pembebasan narapidana teroris jaringan Al-Qaeda, Afia Siddiqui. Pelaku membawa senjata api dan menyebut bom yang siap diledakkan. Pelaku berasal dari London dan baru sekitar 1 bulan di Amerika. Saat pelaku lengah, para sandera melawan dan berhasil melarikan diri. Pelaku tewas ditembak polisi. Kejadian paling tragis tahun ini terjadi pada bulan Mei. Salvador Ramos, pemuda usia 18 tahun, melakukan penembakan di sekolah dasar di kota Uvalde, Texas. Pelaku menembak mati 19 siswa SD dan 2 guru dengan senapan serbu otomatis. Penembakan massal terjadi lebih dari 70 menit sebelum akhirnya petugas dari keamanan perbatasan datang ke lokasi dan menembak mati pelaku. Kepala polisi yang bertanggung jawab mengendalikan situasi dipecat dari jabatannya karena dianggap tidak cepat mengendalikan situasi yang menyebabkan banyaknya korban tewas. Pada tahun 2022 juga merupakan tahun yang buruk bagi diaspora Indonesia. Tercatat 3 orang diaspora Indonesia tewas dalam kasus kriminal yang berbeda. Pada Sabtu 15 Januari, Siana Wijaya, usia 30 tahun, saat itu sedang berusaha melerai perkelahian antara temannya dan sekelompok pemuda di kawasan Koreatown, Los Angeles. Saat memisahkan pertikaian, dia lalu ditikam dan dilarikan ke rumah sakit namun tidak bisa tertolong. Sedangkan temannya mendapat luka pukulan. 3 orang pelaku menyerahkan diri ke polisi 1 hari kemudian. Pada bulan Oktober, Novita Kurnia Putri, diaspora Indonesia usia 25 tahun, tewas tertembak di rumahnya. Dia menjadi korban salah sasaran kelompok geng. Sasaran yang direncanakan oleh para pelaku sebenarnya rumah yang berada di samping rumah korban. Pelaku adalah sekelompok remaja usia belasan tahun yang tiba-tiba saja menyerang rumah korban dengan menembak ke arah dalam rumah. Sedikitnya 100 peluru ditembakkan para pelaku. Novita Kurnia Putri menikah dengan Robert Brazil dan baru menetap di kota San Antonio kurang dari 2 tahun. Pada bulan November, diaspora Indonesia tewas ditembak di kota Westmoreland, Pennsylvania. Atas permintaan keluarga, nama korban dirahasiakan. Penembakan terjadi di pelataran parkir pusat perbelanjaan dan diduga pelaku dan korban saling mengenal. Pada bulan Desember, untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, seorang mantan presiden direkomendasikan oleh Komisi Khusus Parlemen Amerika untuk dituntut dalam kasus kriminal. Kasusnya adalah penyerangan gedung parlemen Amerika di Washington DC pada 6 Januari 2021 lalu. Penyerangan dilakukan oleh pendukung fanatik mantan Presiden Trump yang menolak penetapan hasil pemilu. Donald Trump dituduh secara aktif mendorong pendukungnya melakukan penyerangan guna membatalkan penetapan kemenangan Presiden Joe Biden. Lebih 900 orang yang terlibat sudah dituntut kriminal dalam kasus penyerangan tersebut. Demikian catatan kriminal kami pada tahun 2022. Saya Alam Burhanan mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.